Jauh, jauh. Akan dipersilakan untuk mengikuti upacara pembukaan penerimaan amanah. Bapak, upacara pembukaan penerimaan amanah siap dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Salam. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan pembukaan penerimaan anggaran berlangsung dan Nara Santang. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sahabatnya bisa membantu kita nanti di dunia akhir. Pertama-tama Ibu ucapkan terima kasih kepada petugas yang sudah mempersiapkan diri dalam kegiatan acara pembukaan, walaupun nanti akan dilihat oleh ada di kelas kita calon siswa siswi secara virtual, tapi tidak menutup tidak menutup kemungkinan acara ini berjalan dengan baik dan lancar selama 1 hari ke depan. Ibu harap dengan kegiatan ini, kegiatan penerimaan anggaran, kalian bisa lebih meningkatkan kedisiplinan kalian baik dalam kegiatan sehari-hari di rumah ataupun dalam kegiatan proses belajar. Walaupun mungkin untuk saat ini pembelajarannya masih secara virtual. Tidak banyak yang akan Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah mempersiapkan, dan terima kasih buat calon siswa siswi kelas 10 SMA Harapan Bangsa. Selamat datang kakak ucapkan di Ambalan Walang Sungsang dan Nara Santang, Budok 137 121 37 122. Dengan ini kakak ucapkan bahwa penerimaan tamu Ambalan Walang Sungsang dan Nara Santang resmi dibuka.
supaya kegiatan penerimaan tamu abalan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dimulai. Doa selesai. Bahwa upacara pembukaan penerimaan tamu abalan telah selesai. Laporan selesai. Terima silakan Bapak. Siap, gerak. Bubar, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari dari Ambalan Larasantang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanda pengenal gerakan Pramuka. Tanda pengenal gerakan Pramuka adalah tanda yang dikenakan oleh seorang anggota Pramuka yang menunjukkan jati dirinya, jabatan yang diemban, kemampuan dan kecakapannya, dan penghargaan yang ia terima. Pengenal gerakan Pramuka itu terdiri dari tanda umum, tanda satuan, tanda penghargaan, tanda kecakapan, dan tanda umum adalah tanda yang dikenakan oleh seluruh anggota Pramuka, antara lain penutup kepala, boni untuk perempuan, dan baret untuk laki-laki, setengah leher, lalu tanda pelantikan, tanda harian, dan tanda kepramukaan sedunia. Yang kedua adalah tanda satuan. Tanda satuan adalah tanda yang menunjukkan tempatnya bergabung, terdiri dari tingkatan yang terkecil sampai ke tingkatan nasional. Dari tingkatan yang terkecil ini terdiri dari barung untuk siaga, regu untuk penggalang, sangga untuk penegak, reka untuk pendega, dan kerida untuk satuan karya pramuka. Lalu ada nomor gugus depan, kuartir, dan satuan karya pramuka. Lalu ada baja daerah dan tanda wilayah. Lalu ada tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda yang digunakan menurut hak dan kewajiban sesuai jabatan yang ia punya. Dari peserta didik itu ada tanda pemimpin barung utama atau disebut dengan suluk, tanda pemimpin regu utama atau disebut dengan pratama, tanda pemimpin pradana atau disebut juga dengan tanda pemimpin sangga utama. Lalu ada tanda pemimpin dan wakil pemimpin. Yang terakhir adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan adalah tanda yang menunjukkan jasa yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, perkenalkan, nama saya Kaya Langga Putra Permana. Saya dari Ambalan Larasantang, Larasantang. Jadi di PTA hari ini saya akan menjelaskan tentang tingkatan dalam kepramukaan. Jadi tingkatan kepramukaan itu ada 4, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendekar. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang pramuka siaga. Pramuka siaga itu sebutan bagi para anggota yang usianya rentan dari 7 sampai 10 tahun. Nah, tingkatan pramuka siaga adalah suatu istilah yang sebenarnya adalah kiasan ketika pada zaman perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Proses siaga yang dilakukan rakyat Indonesia dilakukan dengan mendirikan Budi Utomo
pada tahun 1908 dengan mendirikan Budi Utomo menjadikan tonggak untuk perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam Pramuka Siaga terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, Mula, Bantu, dan Tata. Kode kehormatan dalam Pramuka Siaga. Kode kehormatan Pramuka Siaga yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya itu janji Pramuka Siaga dan Dwi Dharma adalah mulai Pramuka Siaga. Yang kedua, Pramuka Penggalang. Kenapa disebut penggalang? Itu adalah sebutan bagi pramuka yang sudah melewati tingkatan dari Pramuka Siaga. Rentang usianya itu kisaran antara 10 sampai 15 tahun. Nah, di dalam tingkatan Pramuka Penggalang dibedakan menjadi 4, yaitu Ramu, Rakit, Terap, dan Penggalang Garuda. Kode kehormatan dalam Pramuka Penggalang adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Pasti kalian sudah tahu ya. Tri Satya itu adalah 3 kesatuan anggota Pramuka dan Dasa Dharma adalah 10 janji Pramuka. Oke, yang ketiga adalah Pramuka Penegak. Tingkatan Pramuka Penegak adalah anggotanya yang sudah melewati pramuka dari siaga dan penggalang. Rentang usianya itu kisaran antara 16 tahun sampai 21 tahun. Dalam penegak bantara ada tingkatannya lagi, tingkatan pramukanya yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama itu adalah penegak bantara. Yang kedua itu penegak laksana. Yang terakhir adalah penegak Garuda. Nah, kode kehormatannya masih sama seperti penggalang, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Oke, mungkin segitu saja materi tingkatan pramuka yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Han Apriliani. Saya dari Ambalan Larasantang. Pada tahun 1992 berdirilah Sekolah SMA Harapan Bangsa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dibentuklah Ambalan Larasungsang dan Larasantang. Adapun perintis Larasungsang dan Larasantang yaitu dibentuk oleh 14 perintis. Yang pertama, Kak Burhan, Kak Asep, Kak Firman, Kak Rustandi, Kak Ajid, Kak Genta, Kak Aji, Kak Ismani, Kak Lia, Kak Mia, Kak Iim, Kak Rabiah, Kak Rifki, dan Kak Sendi. Selanjutnya, ciri khas Ambalan Larasungsang dan Larasantang. Yang pertama, ada segi 5, yang berartikan ada 5 bukti Pancasila. Yang kedua, bintang, artinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, obor, berartikan semangat yang berkobar. Yang keempat, ada 14 titik hitam, yang berartikan 14 perintis Ambalan. Yang kelima, lambang tunas kelapa, artinya menandakan satuan terpisah dalam Ambalan. Yang keenam, ada kujang, artinya merupakan senjata Bogor. Yang ketujuh, padi, artinya semakin tinggi semakin merunduk, atau semakin kita banyak ilmu, semakin kita merendah hati. Yang kedelapan, rantai, artinya kesolidaritasan. Kesembilan, buku, yang berartikan gudang ilmu. Yang ke-10, warna biru, artinya keceriaan. Dan yang terakhir, warna kuning, artinya kemakmuran. Nah, kenapa dinamakan Larasungsang dan Larasantang? Karena Pangeran Larasungsang
Sungsang atau dikenal dengan Pangeran Cakrabuana adalah putra Siliwangi dan Nimas Subanglarang. Beliau mempunyai dua adik, yaitu Nimas Larasantang dan Pangeran Raja Sagara. Wala Sungsang merupakan penyebar agama Islam di Cirebon. Dewi Larasantang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Merupakan anak kedua Sri Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, dan istrinya Ratu Subanglarang. Dari kecil, beliau sudah memeluk agama Islam dan mengikuti ajaran ibundanya. Sedangkan waktu itu, ayah dan saudara-saudara tirinya masih memeluk agama Buddha. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Akan dipersilakan untuk mengikuti upacara penutupan penerima tambahan. Lapor upacara penutupan penerima tambahan siap dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diizinkan untuk berkumpul di sini melaksanakan penerimaan tamu amalan dan hari ini adalah penutupannya. Kakak ucapkan terima kasih bagi semua adik-adik yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai selesai. Dan kakak harap pelajaran yang sudah kita terima di acara ini bisa berguna untuk kehidupan kita dan tentunya bagi kemajuan amalan kita Wala Sungsang Larasantang. Dan kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik semua, panitia dan jajarannya yang sudah mengadakan acara ini sampai dengan selesai. Mungkin kakak juga tidak bisa panjang lebar. Kalau pesan dari kakak, kita harus tetap semangat walaupun ekskul kita masih terhalang oleh masa pandemi dan mungkin kita akan melaksanakannya masih dalam keadaan virtual. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Itu saja yang bisa saya kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doa selesai. Namun upacara penutupan pemberian nama telah selesai. Bapak lagi selesai. Silakan. Siap, gerak.